Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, serta dapat berkumpul pada pengajian Berkah Mulia Indonesia pada malam ini, Ahad 4 Safar 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2026. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini, di mana tema yang akan diusung pada malam hari ini adalah menghormati nama-nama Allah. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Pukul 20 sampai 20:05 MC membuka acara. Kemudian pukul 20:05 sampai 20:15 tilawah surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257 yang akan dibacakan oleh Bapak Iwan Bashir dan terjemah oleh Bapak Agus Sidik Purnomo. Kemudian pukul 20:15 sampai 20:20 ada prakata atau sambutan dari pengurus BMI yang pada malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Syam. Setelah itu, setelah prakata sampai dengan pukul 20:10 adalah pemaparan materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ukir Saputra Hafidahullah dengan materi yaitu menghormati nama-nama Allah. Kemudian selanjutnya sampai dengan 21:30 adalah tanya jawab. Kemudian 21:30 kita akan menutup kajian ini. Kira-kira itulah susunan acara kita pada malam ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pengajian pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Iwan Bashir dan terjemah oleh Bapak Agus Sidik Purnomo. Dengan hormat kepada Bapak Iwan Bashir dan Bapak Agus Sidik Purnomo, kami persilahkan. Bapak Dol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taugut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Baik, jazakallah khairan pada Bapak Iwan Bashir. Maaf. Satu ayat. Ayat lagi. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Iwan Bashir dan Bapak Agus Sidik Purnomo. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah limpahkan rahmat dan hidayah, serta menjadi amal baik bagi yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Cara selanjutnya adalah sambutan dari pengurus Berkah Mulia Indonesia yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Syam.
Kepada Ustadz Sam kami persilahkan. Jazakallah khairan Pak MC kita Bapak Alfian Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang kami hormati, yang kami takzimi para sesepuh serta peserta yang senior di program Indonesia ini, ada di sini hadir Bapak Teguh Darmaji dari Jogja, Bapak ini yang paling senior beliau Pak ya. Yang lainnya masih muda belia semua, saya nggak sebut ya. Yang lainnya masih muda belia semua. Beliau sepuh kita ini Bapak Teguh Darmaji. Dan juga kepada bapak-bapak semuanya, bapak semuanya yang bisa hadir di malam hari ini, kami atas nama pengurus menyampaikan jazakumullah khairan atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini sebenarnya Bapak Iwan Hambali yang akan menyampaikan sambutan. Qadarullah, malam hari ini beliau sedang ada keperluan dan mendadak menghubungi saya tidak bisa hadir. Maka kita doakan pada Bapak Iwan Hambali, semoga berikan kesehatan badannya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi semua urusannya, keluarga, dan juga usahanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah dosa, bukan dosa, ada sebuah doa. Doa dari hamba-hamba Allah yang dipanjatkan kepada Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74. Di ayat itu, Allah Ta'ala mengabadikan orang-orang yang punya karakter ibadur rahman, di antaranya senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat kita kenal, bahkan di antara kita sudah hafal. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang terjemahan kita ini, dan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, keturunan kami sebagai penyejuk, penyenang hati kami atau penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Kalau kita perhatikan ayat ini adalah untuk yang berdoa lebih dulu, alias ayah, seorang ayah, kita sebagai ayah, dan juga kita sebagai seorang ibu di antara ibu-ibu. Hendaknya sebelum kita minta kepada Allah agar anak-anak kita, keturunan kita menjadi qurrata ayun, hamba-hamba Allah yang taat kepada Rasulnya, hendaknya kita sebagai ayah, sebagai ibu, menjadi sosok yang senantiasa menghadirkan kedamaian di rumah tangga kita, ketaatan di rumah tangga kita, dan kebahagiaan bersama keluarga. Jadi yang menjadi ini adalah kita sendiri. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini, Allah memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu, wabil khusus ilmu tauhid yang sangat penting ini, agar kita senantiasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita inginkan berkaitan dengan kebahagiaan dari Allah tidak akan mungkin dapatkan dengan ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita sama-sama belajar, kita siapkan hati dan pikiran kita buka lembaran catatan kita catat faedah-faedah ilmu dari guru kita Ustaz Fikri Saputro yang kemarin menyampaikan tentang masalah menghormati nama-nama Allah. Baik, demikian yang dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas perakatannya Ustadz Syam.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah pemaparan materi kajian dengan judul Menghormati Nama-Nama Allah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ukir Saputro LC MPDI. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Ukir Saputro Hafidahullah kami persilahkan. Misalnya, Kepada Ustadz. enggak, Pak. Misalnya, Ustadz Ukir, bentar, saya cek Pak ya. Bentar. mic dan videonya masih. Bentar, Pak. Saya telepon Pak ya, sebentar ya. Ya, sambil nunggu Ustadz Ukir, bahas kalian. Ini kita lagi, tadi udah sampai di ini, depan nih, Bos. Bentar ya. Sampai ke studio. Sambil nunggu, mohon maaf yang bisa menunggu. Ya, Ustadz Ukir, sebentar lagi cek Pak ya. Ini adminnya lagi dari izin juga, adminnya lagi keluar. Sebentar ya. Ini Pak, pakai PC. Ya. Halo? Ya, ya. Ya, biar sambil nunggu Ustadznya. Saya minta untuk salah seorang di antara hadirin untuk testimoni. Nah, testimoni ini. Yang kemarin udah pernah ya Pak ini ya. Pak Setia sudah pernah. Pak siapa? Pak Teguh sudah pernah. Ya, kita yang belum pernah siapa ini? Ya, yang udah lama udah belum pernah siapa ini? Nah, Pak Agus, Pak Agus. Nah, Pak Agus bisa menyampaikan Pak beberapa testimoninya Pak Agus. Ini termasuk nih orang lama ini, ya kan? Boleh Pak Agus sampaikan Pak Agus. Sambil nunggu Pak. Sambil nunggu Ustadz Ukir nih. Boleh sampaikan. Nah, boleh tuh kan belum pernah ya. Ya, boleh cerita Pak Agus, cerita nih ya. Monggo Pak Agus, monggo. Baik. Pak Agus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya bukan yang senior. Ya, level kedua. Saya masuk ke BMI itu dari kakak saya almarhum. Kemudian Namanya Pak, tahun kakaknya? nama kakak saya almarhum waktu itu Ananto Adi Handoyo, yang dimana dia berasal dari Fakultas Teknik Sipil Undip, kemudian dengan kerjasama dengan teman-temannya membentuk BMI ini. Waktu itu kakak saya Ananto mengajak saya, saat itu saya berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Pangkep atau 60 km dari Makassar. Nah, di mana tempat itu adalah tempat kerja saya. Nah, ya, alhamdulillah dengan adanya BMI, saya merasa
yang dulu yang saya inginkan ketika masa-masa terakhir daripada mau pensiun, masuk pensiun, kiranya untuk membekali persiapan ke berikutnya, yaitu dengan cara belajar mengikuti, walaupun saat itu secara online atau tidak ketemu langsung. Saat itu ya setelah terakhir daripada masa COVID, salah. Kemudian saya masuk di bagian regu, itu kelompok Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, ya. Yaitu waktu itu lengkap itu ada 5 personel. Kemudian salah satunya adalah mendahului kita saat itu. Dan kemudian Mendahului gimana Mas Pak? ya Mendahului Mas mendahului gimana? kurang jelas itu Pak. Baik. Ya, jadi kenapa keinginan saya masuk untuk pelajari Quran saat itu sudah lama sekali, hampir 30 tahun selama saya tinggalkan, asalnya dari Semarang, kemudian selama 30 tahun tinggalkan masalah duniawi, kemudian menginginkan belajar, mendalami, mengkaji tentang Al-Quran. Alhamdulillah, dengan mengikuti GMI ini, saya telah bisa menuntaskan bacaan Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30, walaupun masih dalam bentuk membaca, bisa lebih dari 10 kali. Alhamdulillah, 10 kali khatam, ya. Lebih mungkin sampai 12 atau ya hampir 15 kali. Luar biasa. Ketika bahkan hampir saya coba untuk setiap hari membaca Quran satu hari 1 juz. Alhamdulillah bisa dituntaskan, terutama ketika saya masuk ke bulan Ramadan itu bisa khatam Al-Quran dengan prinsip one day one juz. Kemudian hingga sampai saat ini saya bisa menyelesaikan, kemudian dengan prinsip mengikuti secara rutin kajian Quran baik dari baik online maupun saya punya prinsip, kalau kita mengkaji atau belajar Quran itu tidak harus saat ketika ada ustaz. Ketika tidak ada pun kita bisa juga punya program sendiri, one day one juz itu. Kemudian ada
fasilitas lain yang bisa kita kembangkan, yaitu ketika kita punya buku bacaan Quran, kemudian dikembangkan dengan hadis ya, dari berbagai macam itu yang bisa kita ambil dari website gitu. Baik Pak Agus, untuk waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Ya, Tutup dulu, Pak. ya Baik. terima kasih. Ya, Ya. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Siddiq atas testimoninya. Terima kasih juga Ustadz Syam. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Ukir Saputro. Sudah siap ya Pak Ustadz Ukir ya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilahkan untuk Ustadz Ukir memberikan paparannya dengan judul menghormati nama-nama Allah. Tafadhol Ustadz, mic-nya masih dikunci Ustadz. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu yaf'alun. Wa qala ta'ala qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wa qala ta'ala huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, malam ke-6 kalau tidak salah dari bulan Safar 1448 Hijriah. Ada apa dengan bulan Safar? Tentu pada tradisi Arab jahiliyah dahulu, bulan Safar itu Bapak Ibu sekalian dianggap sebagai bulan sial. Ya, kalau di Jawa mungkin namanya Legeno sekarang ya. Di Jawa ini kalau bulan Safar mungkin nggak ada orang hajatan, ya, acara-acara sakral dan sebagainya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan dan Nabi SAW bersabda, la safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Kalau Anda ingin melakukan bisnis, melakukan safar, melakukan perjalanan, maka jangan menganggap sial di bulan-bulan tertentu. Karena itu termasuk tatoyur yang sudah kita bahas di awal pembahasan ya kita dahulu, ya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada kesialan di bulan Safar. Artinya ketika kita pergi di bulan Safar dengan bertawakal kepada Allah, kita keluar rumah membaca doa Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka ini sudah cukup. Ini sudah cukup bagi kita untuk mengisi hati ini dengan tawakal kepada Allah sehingga kita tidak bertatoyur. Ya, ini tentang bulan Safar. Baik. Adapun kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bab yang ke-46 dengan bab menghormati nama-nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajib kita cintai. Nah, adapun ihtiram, memuliakan di sini ya, memuliakan, menghormati, ya itu wajib karena bagian dari cinta kita, dan cinta itu adalah ibadah. Ibadah yang disertai dengan pengagungan. Ya, maka termasuk bentuk pengagungan kita kepada Allah Ta'ala adalah menghormati, ya, adalah menghormati dan memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ejek nama presiden, ya, ini dianggap
melanggar kehormatan presiden misalkan. Maka demikian pula ada cara-cara dalam agama Islam ini yang masuk ke dalam bab ihtiram atau menghormati, memuliakan nama-nama Allah Ta'ala. Ya, apa itu? Misalkan kita memakai nama yang khusus untuk Allah. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi bab 46 ini dalam kitab Tauhid masih ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya, bab yang ke-45. Ya, tentang tidak boleh bergelar dengan Malikul Amlak atau Qadi Al-Qudat. Ya. Maka bergelar dengan Malikul Amlak atau Qadi Al-Qudat itu nggak boleh. Raja di raja. Karena tidak ada raja di raja. Seorang raja pasti menguasai hanya wilayahnya saja. Bapak Ibu sekalian, hanya teritorialnya saja. Teritorial yang dia kuasai. Makanya di Arab Saudi ini ada imarat. Imarat itu ya kekuasaannya di situ saja. Ya, dan Saudi saja kekuasaannya hanya di wilayah Saudi. Ya, KSA. Ya, King Arabia, ya King Saudi Arabia. Ya, oleh karenanya ya menamakan diri dengan Malikul Amlak atau Syahin Syah atau Qadi Al-Qudat itu tidak boleh. Yaitu tidak diperbolehkan. Ya, maka pada bab yang sekarang menghormati nama-nama Allah itu masih dalam bagian ya dari apa? Dari bab-bab yang sebelumnya. Bagaimana kita mengagungkan Asmaul Husna. Bahkan bab sebelumnya pun kita sudah membahas tentang sumpah dengan nama Allah. Ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini rangkaian-rangkaian bab yang masuk ke dalam bab mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab ini. Qala mu'alif rahimahullah di sini menyatakan satu hadis, ya hadis yang diriwayatkan di sini ya, catatan kakinya kok tidak ada, sebentar. Ya, ini hadis sahih ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Suraih. Nah, siapa Abu Suraih? Ini kita akan belajar kisah tentang Abu Suraih. Abu Suraih seorang sahabat mulia yang namanya Khuwailid bin Amr Al-Khuzai. Ya, Khuwailid bin Amr Al-Khuzai. Beliau masuk Islam belakangan, yaitu masuk Islam saat Fathul Makkah. Ya, Khuwailid ibn Amr Al-Khuzai. Ya. Maka Khuwailid ibn Amr Al-Khuzai rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau adalah tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat, bahkan beliau dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai macam persengketaan dan urusan yang dialami di dalam masyarakat itu, di lingkungan sosial masyarakat yang Khuwailid ibn Amr Al-Khuzai ini tinggal. Maka karena dari masa jahiliyah dia dipercaya sebagai tokoh dan setiap keputusan yang dia ambil, yang dia berikan kepada masyarakat ini diterima dengan baik karena keputusannya sangat adil dan jujur, maka kemudian dia digelari dengan Abul Hakam. Ya, dia digelari dengan Abul Hakam. Ya, apa itu Abdul Hakam? Abul Hakam ini sebuah kunyah. Sebuah kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu ya tadi gelar. Ya, tapi gelar dengan abu dan ummu. Ini disebut kunyah. Ada juga lakob. Ya, lakob itu gelar, dan kunyah ini hanya ada di Arab. Hanya ada di Arab, ya. Jadi itu kunyah. Tapi kalau lakob, ya julukan-julukan itu ada di mana saja. Ya, julukan-julukan ini dalam ilmu sosial ada di mana saja. Misalkan Richard dijuluki dengan The Lion Heart, ya. Nah, itu kan julukan. Maka julukan-julukan itu sudah lumrah. Tapi untuk kunyah ini ya
hanya ada di Arab karena kalimat abu dan ummu ini, ya, ayah siapa dan ibu siapa, ayahnya siapa dan ibunya siapa, makanya namanya kunyah, ya, dan ini sunnah hukumnya kita berkunyah, ya, kita berkunyah hukumnya sunnah. Dan bagaimana tata cara kunyah? Kunyah ini dengan nama anak yang paling tua, kalau bisa anak laki-laki. Ya, karena dalam kasus Khuwailid bin Amr al-Khuzai ini, ya, beliau ketika dinamakan dirinya dengan Abul Hakam, maka Nabi SAW mengatakan ma'ahsana hada, sungguh baik, ya, sungguh perkara ini sangat baik karena engkau orang yang jujur dan adil, sehingga keputusan dan apa yang kau ambil untuk masyarakatmu ini diterima dengan baik. Akan tetapi Nabi SAW melihat satu pelanggaran di sini, pelanggaran syariat. Ya, kalau bukan pelanggaran syariat tidak mengapa. Tapi Nabi SAW melihat satu pelanggaran syariat yang harus diubah karena masyarakat menganggap, ya, bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Khuwailid ibn Amr ini adalah keputusan yang semuanya baik mutlak, ya. Maka kemudian Nabi SAW melihat hal ini salah dan keliru, sehingga Nabi SAW mengatakan, ya, al-hakam huwallah, bahwa yang menjadi al-hakam adalah Allah Ta'ala. Innallaha huwal hakamu, sesungguhnya Allah dialah al-hakam. Jadi al-hakam itu salah satu asmaul husna, ya, al-hakam adalah salah satu asmaul husna. Nabi SAW mengatakan innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu, dan semua hukum kembali kepadanya. Falimatukanna abal hakam. Nah, baru Nabi SAW bertanya, kenapa kok kamu dikunyai, ya, julukan dengan Abu tadi, kenapa kamu dijuluki dengan Abul Hakam? Nah, maka di sini Nabi SAW memiliki sifat yang luar biasa, ya, memiliki kelembutan akhlak yang mulia, dan Allah SWT mencintai ma'ali al-akhlak. Dalam hadis dikatakan Allah mencintai ma'ali al-akhlak, akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Kalau ada satu kesalahan, ditabayun, ditanyakan dulu. Jangan ada satu kesalahan, ya, apalagi ustadz yang salah, kemudian langsung ditakzir. Ini Ustadz Wukir ini nggak bener, ya. Ini dan itu diomongin ke sana ke sini, ya. Maka ditanyakan, ditabayun, Ustadz, apa benar antum berkata seperti ini, Ustadz? Oh, bukannya ini keliru, Ustadz. Nah, bisa jadi Ustadz nanti akan menerima kesalahan, menerima nasihat, dan berbalik menuju kebenaran, ya. Akan tapi kebanyakan di kalangan kita kalau lihat orang salah langsung dicela dan langsung dijadikan bulan-bulanan kesempatan ini untuk menjatuhkan harga diri orang. Nah, ini enggak begitu. Maka Nabi SAW melihat satu kesalahan, ditabayun terlebih dahulu. Kenapa? Limada tukna abal hakam. Nabi SAW mengatakan li'ufalimat tukanna abal hakam. Kenapa kamu berkunyah dengan Abul Hakam? Ya, maka Abul Hakam kemudian menyebutkan bahwa ketika aku dahulu jahiliyah, ya, maka kaumku itu ketika ada masalah selalu datang kepadaku dan mereka meminta keputusanku. Semua keputusan yang aku putuskan mereka terima dengan legowo. Maka dari situlah aku dinamakan Abul Hakam. Nah, melihat hal ini, Nabi SAW kemudian mengatakan, ya, ma'ahsana hada fama laka minal walad. Betapa indahnya masalah ini, alangkah baiknya masalah ini, karena dia orang yang adil dan jujur tadi. Dan siapa fama laka minal walad, kamu punya anak, ya. Beliau mengatakan ada 3, ya, yaitu Suraih, Muslim, dan Abdullah. Maka Nabi SAW mengatakan faman akbaruhum, siapa yang paling tua di antara 3 putramu itu? Maka dia mengatakan Suraih, ya. Maka Nabi SAW, ya, walaupun Abul Hakam sudah menjawab Suraih, kemudian Muslim, Abdullah, tapi Nabi ingin menegaskan perkara,
Ya, karena penyebutan urutan belum tentu penyebutan hakikat. Penyebutan urutan ini belum tentu. Makanya Nabi mengucapkan dan menegaskan kalau begitu siapa yang paling tua? Boleh jadi nyebut anak acak. Bapak saja kalau ditanya, anak bapak ada berapa? 5. Ya kira-kira bapak mau ngurutin nggak dari awal? Kan lupa juga nih yang lahir pertama yang mana. Saking banyaknya masalah yang lahir pertama. Kadang kita nyebutnya, oh anak saya ini. Ya, makanya Nabi SAW menegaskan kembali, Faman akbaruhum, siapa yang paling besar? Maka dijawab Suraih. Maka dari situlah Nabi SAW mengatakan, Fa anta Abu Suraih. Mulai saat ini kunyamu adalah Abu Suraih, bukan Abul Hakam. Ya, bukan Abul Hakam. Baik. Jadi kalau ada sesuatu yang melanggar kehormatan Allah Subhanahu wa taala, karena di sini ihtiram ya, maka kita harus mengubahnya. Ya, kita harus mengubahnya karena Nabi SAW mengatakan innallaha huwal hakam. Sesungguhnya yang patut untuk membuat hukum hanya Allah taala. Hukum apa? Ya, hukum segala hukum, ada hukum syar'i, ada hukum kauni. Ada hukum syar'i, ada hukum kauni. Maka dalam masalah hukum, segala hukum ini kembali kepada Allah Ta'ala. Wa ilaihil hukmu. Semua keputusan itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran banyak disebutkan afa hukmul jahiliyah yabghun. Afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Padahal Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat hukum. Ya, hukum jahiliyah Pak. Hukum-hukum selain hukum-hukum Allah Ta'ala ini tidak mengandung kebaikan yang universal. Terkadang hukum ini dibuat untuk melindungi kelompok-kelompok mereka saja. Ya, terkadang hukum yang sudah dibuat pun nanti ya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, inilah hukum-hukum manusia. Makanya mereka dijuluki humul fasikun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka fasik. Mereka zolim. Bahkan mereka bisa kafir. Tentu kafir duna kufrun duna kufrin. Ini pembahasan ini sering kita dengar ya. Bahwa kafirnya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah ini, ya, kalau memang itu hukum masih berkaitan dengan maslahat-maslahat seperti dalam bernegara ada ini ada itu, maka ini kufrun duna kufrin, tidak langsung dijustis bahwa pemerintah kafir. Karena ada golongan Hizbut Tahrir contohnya misalkan ya, yang karena mengkafirkan manusia, mengkafirkan pemerintah karena pemerintah mengeluarkan produk hukum dan dia tidak setuju, ya harus berhukum dengan hukum Allah, ya. Baik, karena kalau syariat ini kita terapkan, ya tentu mereka juga banyak melanggar hukum Allah. Mereka banyak melanggar hukum Allah Ta'ala. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan produk hukum, selama hukum itu tidak bertentangan dengan hukum syariat, misalkan pemerintah mengeluarkan undang-undang penghalalan khamr, ya kita nggak terima. Karena di Al-Quran jelas. Ya, di Al-Quran jelas karena khamr itu haram. Makanya ya orang yang mengatakan kamu pilih Pancasila apa pilih Al-Quran, ini enggak apple to apple. Ini pertanyaannya saja sudah salah. Masa Pancasila dibandingkan dengan Al-Quran? Ya, ini akal Anda kemana? Jadi kalau saya yang ditanya, Ustadz, coba Ustadz pilih Pancasila apa Al-Quran? Lah akalmu kemana? saya akan balik tanya, akal kamu kemana? Kok Al-Quran disamakan dengan Pancasila? Ya, maka saya akan katakan kalau saya bernegara, saya akan pakai Pancasila ini untuk bernegara. Tapi kalau untuk pedoman hidup beragama, saya akan pakai Al-Quran. Itu jawaban saya. Ya, itu jawaban saya. Ya, karena orang yang apa namanya membuat pertanyaan pilih Pancasila apa Al-Quran ini ada satu tendensi kebencian kepada orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya, dan itu keliru juga. Ya, kalau kita bernegara, mari kita pakai Pancasila. Sekarang kalau koruptor bernegara dengan Pancasila, ya niscaya nggak ada koruptor yang punya 74 gram emas dan 546 miliar. Apal banget. Ya, itu bukan gram ya, Sat. Kilo ya. Tidak ada yang punya 74.
dan itu masih jaksa muda. Kalau udah jaksa tua gimana? Bisa 740 kg mungkin ya. Baik, oleh karenanya mari kita bernegara dengan Pancasila. Ya, tapi kalau beragama ya pedomannya Al-Qur'an. Masa beragama pedomannya Pancasila? Ya keliru juga. Ya. Baik. Jadi kembali lagi ke masalah ini, yang menentukan hukum Allah Ta'ala. Makanya yang menentukan hukum Allah Ta'ala, kita tinggal menjalankan hukum. Kita tinggal menjalankan hukum. Dan sebenarnya beragama Islam itu mudah, Bapak Ibu sekalian. Mudah kenapa? Karena jalan menuju surga sudah Allah buat hukumnya semuanya. Sudah Allah buat ketetapan semuanya. Ya, ini loh jalan menuju surga, kalian bertauhid, kalian esakan Allah Ta'ala, kalian jangan sekutukan Allah dengan apapun. Maka hak hamba atas Allah, Allah tidak akan menyiksa dirinya selama dia tidak menyekutukan Allah. Ya, dan hak Allah atas hamba bahwa Allah Ta'ala adalah diibadahi, tidak disekutukan dengan apapun. Adapun hak hamba atas Allah, dia tidak akan disiksa selama tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Itu mudah sekali beragama. Ya, mudah sekali. Bahkan segala masalah pun sudah diberitahu oleh agama. Bahwa syaitan itu musuh kita. Iblis itu sejak diusir dan dikutuk, dilaknat, tidak ada kerjaan kecuali ingin menyesatkan kita manusia. Maka Allah kasih tahu pedoman, petunjuknya. Petunjuk Al-Quran, ya, sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang bertakwa, bagaimana supaya tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, caranya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, caranya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentu dengan pemahaman para a'immatul ummah, ya, para a'immah salaful ummah, ya, karena mereka pemahaman yang benar. Kadang ada orang yang berpahaman dengan Al-Quran tapi pahamnya salah. Ya, pahamnya salah. Kenapa? Karena dipahami dengan hawa nafsu. Menyitir satu ayat Al-Quran kemudian untuk melegalkan perbuatannya. Tidak ada pendapat-pendapat dari ulama sahabat, dari ulama tabi'in, ulama tabi'in yang berpendapat seperti pendapat dia. Dia berpendapat dengan hawa nafsunya. Ya, berpendapat dengan hawa nafsunya. Ya, ketika pingin demo, dia bikin ayat-ayat fangfiru khifafa, ya kan? Awin firu jami'a, ya. Ayo kalian bergerak semua seluruhnya. Ya, pakai ayat-ayat Quran untuk menggerakkan masyarakat untuk demonstrasi, untuk membuat demonstrasi. Ini gimana ceritanya? Ya, membuat ayat Al-Quran ditafsirkan dengan akalnya sendiri. Ya, karena kalau nggak ikut demo berarti melanggar ayat ini. Loh, kata siapa? Yang nggak demo melanggar ayat ini siapa? Ini kan ayat tentang jihad fisabilillah, bukan untuk demonstrasi. Ya, emang kita mau merangi siapa? Kita bawa senjata apa enggak? Dan siapa yang akan kita perangi? Ya, jadi ini cara dai-dai subhat yang mereka membawa ayat-ayat Quran memelintir kemudian untuk melegalkan perbuatannya, untuk supaya dia kelihatan hebat ya di depan orang-orang yang dipimpinnya itu. Baik. Ya, kembali ke Al-Hakam huwallah. Jadi Al-Hakam itu maha membuat kebijakan syariat. Adapun Al-Hakim diartikan maha bijaksana. Jadi ada Al-Hakam, ada Al-Hakim. Satu lagi Al-Hakim. Ya, seperti kita hakim, ya, kalimat hakim itu berasal dari kata hakam ini, ya. Hakim, cuman kita pakai ha, walan pakai ha. Hakim, hakimun, al-hakimu, yaitu bahasa Arabnya. Kalau di Indonesia hakim ya pembuat keputusan, ya, atau yang memimpin peradilan, itu namanya hakim, ya. Tapi al-hakim, al-hakam huwallah, innallaha huwal hakam. Allah dialah zat yang membuat keputusan. Ya, jadi kehidupan kita semuanya sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala dalam hukum kauni ataupun hukum syar'i. Termasuk sunatullah. Sunatullah itu ketetapan Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, sunatullah ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa orang kalau mau punya anak, ya nikah. Karena tidak bisa kita bertawakal tanpa ikhtiar. Tawakal itu adalah taharruk was sukun. Taharruk itu bergerak, sukun tenang. Loh, kok bergerak dan tenang, gimana ceritanya?
Taharrak artinya bergerak mengambil sebab. Adapun sukun, hati kita tenang ya dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang bertawakal, ya. Baik. Maka inilah hadis yang dikutip ya oleh Syekh tentang bab ini, bahwa memuliakan nama-nama Allah yaitu kita mengganti kalau memang sudah terjadi kesalahan. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, ada nama-nama Allah yang khusus bagi Allah dan boleh juga untuk makhluk. Jadi nama-nama Allah dalam sudut pandang ini dibagi jadi dua. Ada yang memang khusus bagi Allah Ta'ala. Contoh nama Ar-Rahman, kemudian Al-Khaliq, kemudian Ar-Razzaq. Ya, ini nama-nama yang khusus bagi Allah Ta'ala. Ya, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Ini khusus bagi Allah. Al-Mutakabbir. Ya, nama-nama ini khusus bagi Allah Ta'ala. Maka kita nggak boleh ya memakai nama-nama ini. Kalau memang mau memakai ubida bi asma'illah, ubida itu dihambakan dengan nama itu. Misalkan Abdul Rahman, Abdul Khaliq, ya, Abdul Mutakabbir, itu boleh. Abdul Razak, ya, ini boleh. Tapi kalau misalkan namanya Abdul Rahman dan Anda dipanggil Rahman, ini keliru. Karena ini nama Ar-Rahman ini khusus bagi Allah Ta'ala yang rahmatnya wasi'atun kamilah. Rahmat Allah itu wasi'ah, universal, kamilah, ini sempurna. Ya, hanya Allah yang memiliki rahmat yang sempurna dan menyeluruh. Ya, memiliki rahmat yang sempurna dan menyeluruh. Maka jika Anda bernama Pak Abdurrahman, jangan mau dipanggil Rahman mulai sekarang. Oh, ternyata saya udah ngaji. Kata pengajian tadi, ya, tidak boleh saya dipanggil Rahman karena Rahman itu khusus bagi Allah. Panggil saya Abdurrahman, ya. Tapi sayangnya ada yang namanya bukan Abdurrahman, hanya Rahman. Misalkan Rahman Nur Ali, ya kan? Ada bapak yang namanya Rahman Nur Ali. Ya kalau begitu jangan panggil yang Rahmannya, panggil saja Pak Nur Ali, begitu, ya. Maka ini cara memperbaikinya. Ya, ini termasuk dari menghormati nama-nama Allah, nama-nama yang khusus. Kemudian ada nama-nama yang boleh untuk manusia. Contohnya Rahim. Ya, Rahim boleh. Nabi disifati Rahim, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat rauf dan rahim kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Aziz boleh, karena Nabi Yusuf digelari dengan Al-Aziz, ya, dan Perdana Menteri digelari dengan Al-Aziz, ya. Kemudian nama wa faja'alnahu sami'an basira. Ya, boleh untuk manusia, sami, basir, itu boleh. Ya, termasuk Al-Hakam. Boleh apa tidak dalam pembahasan ini? Maka Al-Hakam sebenarnya, ya, manusia juga boleh dinamakan dengan Hakam. Dan ini bukan nama khusus yang harus diperuntukkan untuk Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Dalilnya ada di surat An-Nisa. Fa in khiftum shiqaqa bainahuma fabahatsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwafikillah. Allah Ta'ala katakan, apabila terjadi syikok, pertengkaran di antara suami istri, faba'asu, utuslah di antara mereka hakaman. Hakaman ini seorang pemutus, ya, seorang yang dimintai keputusan, min ahlihi wa ahliha, dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Nanti hakam ini yang akan, utusan ini yang akan membuat islah, membuat perbaikan-perbaikan, membantu untuk memperbaiki. Ya, suami istri dihadirkan juga di situ. Suami istri dihadirkan di situ, ditanya perkaranya apa. Oh, perkaranya suami saya ini nggak pernah ngasih nafkah saya, Ustadz. Misalkan yang jadi hakam Ustadz, ya. Kemudian wahai suami, perkaramu apa ini istri? Oh, istri ini kalau diajak keranjang sekarang nggak pernah mau, ya. Nah, kemudian kedua belah pihak saling memberi nasihat, ya, bagaimana supaya suami ini memberi nafkah yang layak, dan supaya bagaimana istri ini berbuat baik dan taat ke suami. Bahkan ketika diajak keranjang, ya, harus menuruti karena itu hak terbesar, ya,
hak dan kewajiban terbesar. Kewajiban terbesar suami memberi nafkah. Kewajiban terbesar istri melayani suami, walaupun di atas kendaraan. Ini hadis-hadisnya ya. Walaupun di atas tanur, tanur itu dapur, dapur itu pawon. Ya, pawon dulu itu kan pakainya bara, ya, pakainya api. Walaupun rotinya gosong nggak masalah. Yang penting jangan sampai syahwat manusia ini, syahwat manusia, syahwat laki-laki ini ya tidak tercurahkan karena panas, ya. Karena laki-laki kalau syahwatnya sudah keluar sudah selesai. Ya sudah selesai. Syahwat itu lebih mudah dikendalikan daripada subhat. Kalau subhat ini lama, harus dialog, harus belajar, harus apa namanya? Ya, kayak kita dulu aja terkena subhat ini, akhirnya nanti ikut-ikutan begini dan begitu. Subhat lebih sulit. Nah, rumusnya ya gampang. Rumusnya di surat Wal Asri, watawasobil haqqi watawasobis sabr. Kalau kita ingin hilang subhat dari kepala kita, ya maka watawasobil haq. Ya, ikut pengajian. Kemudian kalau syahwat kita ingin kita kekang, watawasobis sabr, sabar. Sabar, ya. Sabar kalau istri nggak mau diajak keranjang, ya suami sabar. Jangan malah ngambil cara haram. Cara Diajak ke haram, pasar, Ustaz. Nggak mau diajak ke pasar. ya. Diajak ke pasar. Ya, jangan mengambil cara-cara yang justru ya keliru. Baik. Jadi hakam boleh ya. Faba'asu hakaman. Utuslah hakim, hakam ya. Jadi boleh. Nah, kenapa Nabi melarangnya? Nah, karena ada tendensus kekeliruan bahwa tadi Khuwailid ibn Amr al-Khuzai ini ya bahaya jika dia selalu dijuluki dengan Abul Hakam, ya, karena nanti akan dianggap orang yang memiliki keputusan-keputusan yang brilian dan sebagainya, ya, sementara ada hukum-hukum Allah Ta'ala, ya, mungkin dia sebelum masuk Islam, ya, dia memang diterima kebijaksanaannya, ya, karena memang di sana ada orang bijak juga, ya. Akan tapi setelah masuk Islam kita sudah tinggal taslim. Taslim itu ikut keputusan Allah dan Rasulnya. Nah, maka dari tendensi ini Nabi SAW melarang Khuwailid ibn Amr untuk berkunyah dengan Abul Hakam lagi. Ya, padahal kita misalkan ada namanya Pak Hakam, boleh nggak panggil Pak Hakam? Boleh-boleh saja, itu boleh untuk makhluk. Nama hakam tadi karena Allah sebutkan utuslah hakam dari laki-laki dan dari perempuan. Maka kalau ada nama Abdul Hakam kita panggil Pak Hakam, boleh-boleh saja. Ya Pak Hakam ya, boleh ya. Karena itu bukan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi SAW kemudian menyuruh dia untuk berkunya dengan Abu Suraih. Jadi kunya ini ya nama gelar dengan abu, ya, dengan abu dan dengan anak laki-laki, ya, dan kalau bisa dengan anak laki-laki pertama. Kenapa? Di sini hikmahnya, kalau kita berkunyah dengan anak laki-laki ketiga atau kedua, maka anak laki-laki pertama ini akan sakit hati, ya. Tapi kalau kita berkunyah dengan anak laki-laki pertama, anak kedua dan ketiga akan terima. Loh kan kenapa terima? Lah kan memang dia lahir kedua dan ketiga. Ini nggak bisa dielakkan. Ya. Tapi kalau yang lahir pertama ini nggak ada alasan untuk ditinggalkan. Kalau ditinggalkannya ini akan membuat kecemburuan saja. Kok bapak saya kunyahnya pakai adik saya ya? Kenapa nih bapak nih? Nah, makanya disunahkan ya, dianjurkan kunyah itu dengan putra yang pertama. Kalau putra pertamanya namanya Zaid ya Abu Zaid. Ya, baik. Ya, jangan pakai anak yang ketiga. Terus berkunyah dengan anak perempuan boleh apa tidak? Boleh. Ya, jawabannya boleh. Ya, kalau tidak ada anak laki-laki, boleh dengan Abu Fatimah misalkan, Abu Zainab, Abu Ruqayyah, boleh. Ya, dengan Abu Zahra, boleh dengan kunyah dengan anak perempuan boleh. Ya. Kemudian masalah ya kunyah ini tidak hanya dengan nama anak, boleh dengan nama anak laki-laki yang diharapkan lahir.
Misalkan punyanya anak perempuan, boleh nggak berkunyah dengan anak laki-laki? Boleh. Namanya siapa? Abu Yahya. Ya, lah Yahya di mana? Belum lahir. Ya, kalau belum lahir dari istri pertama, nyari istri kedua gitu. Enggak masalah, maksudnya enggak masalah, bukan enggak masalah istri keduanya ya. Enggak masalah berkunyah dengan Abu Yahya walaupun dari istri punya istri cuma satu-satunya, ya. Jadi enggak masalah Abu Yahya, Abu Ja'far, enggak apa-apa. Ja'far mana? Ja'far belum lahir, anaknya perempuan semua. Enggak masalah Abu Ja'far, ya. Baik, itu boleh. Jadi berkunyah boleh dengan anak laki-laki yang diharapkan akan lahir di masa yang akan datang. Jadi nanti ketika ada anak laki-laki langsung dinamai Yahya kalau antum Abu Yahya. Ya. Kalau antum Abu Ja'far ya langsung antum namai Ja'far. Jangan pling-plang ya. Kunyanya Abu Ja'far sudah dikenal masyarakat Abu Ja'far, punya anak laki-laki, terpengaruh sama istri. Mas, ya saya nggak mau namanya Ja'far kurang keren. Ya, Alex saja. Wah, jadinya Abu Alex. Ya, ya ini jangan pling-plang ya. Baik, jadi itu aturan tentang kunyah. Atau kunyah boleh juga dengan Abu, tapi tidak harus dengan anak, atau boleh dengan anak yang akan lahir, dan boleh dengan keponakan. Ya, misalkan Aisyah berkunyah dengan Ummu Abdillah. Padahal Aisyah ditakdirkan Allah, beliau tidak punya anak, tapi dengan nama keponakannya Abdullah bin Zubair. Karena Az-Zubair menikah dengan Asma. Asma itu saudarinya Aisyah. Ya, maka boleh dengan nama keponakan. Ya, maka Aisyah Ummu Abdillah. Boleh. Baik, kunyah yang kedua itu dengan sebab. Dengan sebab atau interaksi. Ya, interaksi dengan sesuatu. Misalkan Abu Hurairah. Ayahnya kucing. Hurairah ini kucing kecil. Karena Hurairah karena Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, maka Abdurrahman ini sering bermain-main kucing. Ya, bermain-main kucing kecil dimasukin ke sini, ya, ke bajunya beliau. Sayang ini baju saya nggak lebar ya. Karena kucing kecil ini sering dimainin, dimasukin ke sini, ya kan? Dimain-mainin. Maka digelari dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Jadi di Arab sudah ada kucing ya, zaman dulu ya. Jadi kucing itu makhluk purba juga. Ya, semua binatang makhluk purba, Bapak-bapak. Ya. Loh, masa sih Ustaz? Iya, karena binatang itu diciptakan sebelum manusia. Sebelum Nabi Adam dicipta sudah ada kambing. Ya. Sudah ada kambing. Ya, sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada onta. Bukan Nabi Adam datang baru Allah ciptakan onta, ciptain sapi, ciptain kambing, enggak. Karena Nabi Adam makhluk paling terakhir. Ya. Makhluk paling terakhir. Baik ya, jadi semua binatang itu purba. Ya, semua binatang itu purba, makhluk-makhluk yang memang sebelum manusia sudah diciptakan binatang-binatang itu untuk apa? Untuk kebutuhan manusia, Nah, baik, jadi itu tentang kunyah. Bagaimana dengan Abu Lahab, Abu Jahal? Ya, itu juga kunyah. Kunyah sekaligus lakob. Lakob itu julukan. Ya, Abu Lahab. Ya, ini disebut Abu Lahab karena wajahnya berseri-seri, mukanya berseri-seri dan memang rupawan. Abu Lahab ini rupawan, tapi Allah tidak melihat rupa seseorang. Ya, yang Allah lihat adalah akhlak perbuatannya. Abu Lahab perbuatannya tidak bagus, dia akan masuk neraka. Sayasla naron dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang memiliki kobaran api yang menyala-nyala. Ya. Maka yang menjadi ibrah adalah bil khawatim. Yang menjadi ibrah adalah bil khawatim. Maka orang yang nanti bulan depan merayakan Maulid Nabi biasanya nggak terima kalau dibilang Maulid Nabi itu kan tidak sunnah. Nanti mereka nggak terima. Wong Abu Lahab aja seneng kok dengan lahirnya Nabi. Nah, yang jadi pelajaran bukan Abu Lahab senang saat lahirnya Nabi. Secara fitrah, Abu Lahab waktu itu kan namanya Rasulullah masih bayi, ya kan? Keponakannya lahir ya senang sekali, apalagi lahir anak laki-laki dari adik terakhirnya Abdullah, ya.
dan pula Abdullah sudah wafat. Ya, maka lahirnya Muhammad bin Abdullah ini, ya Rasulullah SAW ini sangat menggembirakan. Ya, maka dia bergembira. Dia mau bergembira, mengekspresikan gembiranya dengan memerdekakan budaknya, itu tidak mengapa. Tapi yang menjadi pelajaran, ya, yang menyakitkan adalah ketika Nabi SAW berdakwah di Mina saat Yaumul Qor itu jamaah haji itu mulai menetap di Mina di hari 10 melempar jumroh Aqobah, 11, 12, 13 melempar 3 jumroh itu 3 jamarat, maka Nabi berdakwah kepada mereka karena mereka menetap di Mina. Nabi SAW mendakwai manusia sampai ada orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib yang membaiat Nabi di Baiatul Aqobah, itu terjadi di Mina. Salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'az yang beliau masuk Islam di Baiatul Aqobah. Yang nanti ketika beliau meninggal di perang Khandaq, arasy Allah bergetar, ya, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Maka banyak yang mau masuk Islam dihalang-halangi Abu Lahab. Ketika Nabi SAW mengatakan qulu la ilaha illallah kalimatun uhajjukum biha indallah, katakan la ilaha illallah yang aku bisa berhujah untuk memberi syafaat kepada kalian di sisi Allah, ya. Maka Abu Lahab datang untuk di belakangnya, ya. Dia datang di belakangnya, jangan dengerin ini asobi. Sobi itu orang yang keluar dari agama nenek moyang. Ya, jangan dengarkan ini. Saya aja pamannya nggak percaya, apalagi ente-ente. Ini sangat menyakitkan. Ya, bahkan Abu Lahab melempari Nabi SAW dengan batu. Coba bayangkan. Ya, ya masih dijadiin hujah buat maulid Nabi. Ya, intinya kita mencintai Rasulullah SAW dengan 4 konsekuensi kalau bapak-bapak ingin tahu, ya. Kalau bapak-bapak ingin memperhatikan lebih dalam agama ini, karena pemberian Allah terbaik adalah yufaqihu fiddin, dijadikan faqih dalam agama. Maka konsekuensi Muhammadur Rasulullah adalah mengimani apa yang Rasulullah SAW kabarkan, mengikuti apa yang beliau perintahkan, dan yang ketiga menjauhi apa yang beliau larangkan, dan yang keempat adalah kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, Anda sudah bisa melakukan 4 poin ini belum? Ya, maka jangan ngaku cinta Nabi kalau belum. Ya, lah emang itu kaidah dari mana? Lah, balik nanya. Ya, ini kaidah dari para ulama lah, dari para ulama. Ya, bukan cinta Nabi diekspresikan dengan maulid Nabi. Kalau Anda merayakan maulid Nabi sebagai kecintaan, coba diperbaiki kecintaan Anda. Ya, kemudian jangan mengatakan yang nggak maulid nggak cinta Nabi. Ya, yang nggak maulid lebih anjing daripada anjing. Ini gimana ceritanya? Ya, gimana cerita? Karena anjing aja bergembira dengan lahirnya Nabi. Loh, tidak seperti itu esensinya. Kita semua orang cerdas, kita semua orang yang intelektual, berpendidikan. Ya, apalagi ada tokoh yang berbicara seperti itu, ya tentu ini menunjukkan kejahilan beliau sebagai seorang yang ditokohkan. Baik, kita lanjut. Ya, ini kunyah namanya. Adapun lakob, ya, atau kunyah bisa dengan sesuatu, sebab tadi seperti Ali bin Abi Thalib dinamai Abul Hasan, kunyah beliau, karena Hasan dan Husain itu bukan kembar, karena anak pertamanya Hasan. Al Hasan lahir tahun 2 Hijriah, ya, dan Al Husain lahir tahun 3 Hijriah kalau tidak salah itu, ya. Jadi beda 1 tahun antara Al Hasan dengan Al Husain, ya, sama-sama cucu Nabi yang mulia. Bahkan Al Husain lebih mulia kedudukannya, Al Hasan lebih mulia kedudukannya dari Al Husain, karena keistimewaan yang Nabi SAW sebutkan bahwa hadal walad sayyid, ini anak akan jadi sayyid nanti, pemimpin, karena Al Hasan adalah khalifah kelima setelah Ali bin Abi Thalib, ya. Karena Al Hasan dan Nabi SAW mengatakan ini akan mendamaikan 2 kubu, ya, kubunya pengikut Ali dan pengikut Muawiyah radhiyallahu anhuma. Maka Al Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sehingga ada yang benci dengan Al Hasan. Siapa lagi kalau bukan orang Khawarij, ya. Maka orang Khawarij ini akhirnya meracun Al Hasan. Al Hasan tahu orang yang meracun dia, tapi Al Hasan karena akhlaknya sangat mulia dan tidak menginginkan dendam, maka Al Hasan tidak ngasih tahu ke kita siapa yang meracun dia, ya. Dan beliau meninggal dengan cara diracun, syahid, ya, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali adalah Abul Hasan,
ya. Dan nanti Imam Mahdi adalah keturunan Al-Hasan. Karena Al-Hasan pemimpin. Maka jiwa pemimpin yang ada di Al-Hasan akan menurun kepada Muhammad bin Abdullah yang menjadi Imam Mahdi nanti. Bukan Muhammad bin Qasim ya, bukan Muhammad Qasim Abdul Karim. Ini ngawur lagi tuh yang di Facebook ya, mimpinya Muhammad Qasim, mimpi kebenaran, jauhi syirik, jauhi syirik. Lah mending ngaji di BMI sini daripada ngikut Muhammad Qasim yang nggak jelas. Ya Imam Mahdi kok keluyuran liburan ke Ciater, ke Subang, ke Puncak, kemana, ini maksudnya apa? Ya, baik. Maka jalur ibunya dari Al-Husain. Jalur ibunya dari Al-Husain, tapi jalur ayahnya dari Al-Hasan. Ini sudah sering kita bahas. Baik, maka Ali bin Abi Thalib tidak hanya berkunyah dengan Abul Hasan, ya, tapi Ali juga dikunyai dengan Abu Turab, bapaknya Pasir, ya, Abu Turab, ya. Dan Ali suka dipanggil dengan Abu Turab karena yang memberi gelar ini, memberi kunyah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mertua beliau. Ketika Ali bermasalah dengan Fatimah, coba rumah tangga Nabi, rumah tangga Ali, rumah tangga para sahabat, itu rumah tangga yang dirundung masalah juga. Ya seperti rumah tangga kita. Siapa rumah tangga yang tidak bermasalah? Pasti bermasalah. Ya, maka Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan Fatimah, tapi Ali mengalah. Dan inilah syariat buat laki-laki, Pak. Kita kalau kelahi sama istri, insya Allah menang. Bukan menang. Ya, kita lebih kuat daripada wanita. Tapi ternyata Islam mengajarkan kita tidak ada jalan kecuali harus memaafkan istri. Ya, makanya kita jangan egois jadi laki-laki. Ya, ingat ya, malu sama mertua. Malu sama mertua dulu. Ya, kita bujuk-bujuk mertua kita ya, supaya bisa meminang ya, anaknya, bisa menikahinya. Sekarang kita sia-siakan, kita zolimi istri, jangan. Ya, maka rumah tangga ada masalah. Ya, bahkan seorang sahabat, ya, seorang sahabat Malik bin Auf bin Malik Al-Asy'a'i mengeluh, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, istriku menyakitiku dan anak-anakku. Ketika aku akan berangkat jihad bersama dirimu, maka dia mengatakan, wahai Auf, ya, wahai suami, jangan pergi. Nanti saya sama siapa? Nanti saya bagaimana? Nanti anak-anakmu gimana? Sehingga Auf bin Malik Al-Asy'a'i ini mau berangkat jihad jadi nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa. Kasihan sama istrinya ini. Maka dilaporkanlah kepada Nabi SAW. Maka turunlah surat At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya anak dan istrimu itu musuh. Musuh apa? Musuh yang menghalangi ketaatan. Ya, bukan musuh untuk kelahi, bukan. Musuh yang menghalangimu untuk taat kepada Allah. Banyak suami-suami yang gagal taat atau malas untuk beribadah karena istri dan anaknya dihalang-halangi oleh istri dan anaknya. Harusnya ikut pengajian, ikut ngantar belanja istri. Padahal belanja kan bisa sore tadi. Bisa sore lah atau besok lah ya, ada pengajian BMI ini. BMI Masya Allah nih ya, logonya baru ini, saya baru lihat ini, Berkah Mulia Indonesia nih di pojok kanan atas. Naik. Oh iya, mulai naik ya. Ini filosofinya apa ini? Bersinar ya, Masya Allah. Tadi saya dengar testimoni Bapak-bapak, Masya Allah ya, bisa khatam sudah 12 kali ya di Ramadan, one day one juz ya, Masya Allah. Ini karena wasilah BMI ya, dan semoga Allah jaga istiqomah Pak Iwan Hambali dan kawan-kawan ini, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan nih, intermezzonya bisa aja Ustaz. Baik ya bisa. Baik, jadi Ali digelari Abu Turab, Abu Turab. Tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah ya. Allah Ta'ala hanya mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu ta'fu, maafkan istrimu, wa tasfahu, dan berlapang dada untuk memaafkannya, wa taghfiru, dan mengampuni kesalahan-kesalahannya, fa innallaha ghafurur rahim. Jadi tidak ada jalan untuk menghadapi istri kecuali dengan maaf, Pak. Saya katakan ini bahasa puitis ya. Cintailah istrimu dengan maaf.
Kalau kita nggak bisa mencintai istri kita dengan maaf, nggak bisa. Ya, cintailah istrimu atau anakmu dengan memaafkan. Karena maaf itu usia kebersamaan. Tidak ada maaf bagimu, cerai. Ya, tidak ada maaf bagimu, wahai anakku, diusir. Keluar kamu dari rumah. Ya, maka cintailah mereka dengan afu, wa ing ta'fu. At-Taghabun ayat 14. Wa tasfahu dengan lapang dada, wa taghfiru dengan maghfirah. Apa benefit yang bisa didapatkan? Fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun akan ghafurur rahim, akan mengampuni dan memaafkan kesalahan kita dan akan menyayangi kita. Baik. Maka Ali ketika bertengkar, dia pergi ke Masjid Nabawi dan tidur-tiduran di sana. Karena untuk meredakan amarah, salah satu tipsnya adalah mengubah posisi. Kalau bapak sedang marah, duduk. Ya. Kalau bangkit lagi, duduk lagi. Ya. Makanya kalau ada orang marah, kemudian dia emosi bangun, dudukin aja. Itu salah satu cara untuk menekan amarah. Kalau duduk masih marah, kita tiduran. Ali bin Abi Thalib tiduran di pasir. Tiduran di atas lantai Masjid Nabawi, waktu itu pasir. Maka ketika bangun, pundak beliau dan punggung beliau banyak pasir. Maka Nabi SAW melihat hal itu, ya, beliau tidak memarahi Ali bin Abi Thalib karena sedang bermasalah dengan Fatimah. Tapi kelembutan Nabi mengatakan, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai kamu Abu Turab. Abu Turab tadi kunyah. Kunyah karena sebab tadi ada Abu Hurairah karena suka main kucing, ada Abu Turab karena di punggung Ali ya, banyak pasir ketika Ali bangkit dari masjid tadi, ya maka banyak pasir yang ada di punggung Ali bin Abi Thalib. Baik, barakallahu fiik, ini tentang kunyah, ya. Adapun lakop seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu lakop itu biasanya sebagai celaan, ya, sebagai celaan. Ini lakop, ya, gelar, ya. Maaf, Atau untuk waktunya 5 menit lagi, Ustaz, ya. baik, Izin, 5 menit Ustaz. lagi. Nambah, barakallahu fiik. Ya, jadi ya kesimpulannya di sini kembali ke ihtiram bi asma'illahi al-husna, memuliakan, menghormati nama-nama Allah Ta'ala. Apabila terjadi sesuatu yang itu harus kita ubah, maka kita ubah. Sehingga yang paling nyata biasanya tadi, ya, Pak Abdurrahman dipanggilnya Rohman. Ini keliru, ya. Jadi ya kita minta dipanggil Pak Abdur. Pak Abdur saja nggak ada masalah. Pak Abdur nggak masalah. Atau panggil secara sempurna karena itu doa. Abdurrahman atau Ibadur Rahman, itu hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Ya, maka kita perlu mengagungkan Asmaul Husna karena termasuk daripada pengagungan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa yang mengagungkan Allah, maka dia harus mengagungkan apa-apa yang Allah agungkan. Nah, Allah mengagungkan Asmaul Husna, mengagungkan nama-namanya. Makanya di antara konsekuensi dari Asmaul Husna, orang yang mempelajari Asmaul Husna ini akan dicintai oleh Allah Ta'ala karena Allah mencintai Asmaul Husnanya. Allah mencintai Asmaul Husnanya, menamakan dirinya dengan nama-nama yang maha indah itu, dan Allah mencintai konsekuensinya pula. Konsekuensinya artinya orang yang mengamalkan Asmaul Husna itu, ya, orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Makanya di antara kekeliruan adalah, ya, mensifati, menggelari diri kita dengan apa yang layak untuk Allah Ta'ala, maka kalau itu menjadi nama-nama khusus tidak diperbolehkan. Atau ada tendensi ke sana. Seperti Al-Hakam kan boleh untuk manusia, tapi karena ada tendensi, ada arah bahwa ada pengagungan kepada Abu Suraih ini, ya, bahwa dia digelari Abul Hakam, ya, seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar bijaksana untuk memutuskan segala masalah, maka Nabi SAW tidak menginginkan hal ini, makanya beliau mengatakan. Tapi kalau mungkin saja seperti ini, kata para ahli ilmu, kalau Abu Suraih menyebutkan alasannya dengan Nabi mengatakan limada tukanna Abul Hakam. Lima tukanna. Kenapa kamu berkunyah dengan Abul Hakam? Kalau Khuwailid ibn Amr mengatakan, aku
berkunyah dengan ini karena saya suka sama nama ini, wahai Rasulullah. Mungkin Nabi SAW tidak akan melarang Abul Hakam. Tapi karena alasan yang diberikan Abul Hakam adalah setiap kaumku bermasalah, mereka datang kepadaku dan setiap aku memutuskan, mereka selalu ridho dengan keputusanku. Nah, disinilah Nabi memutus ya perkara-perkara tauhid yang menyimpang. Ya, jadi hanya Allah yang digelari Al-Hakam. Ya, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memecat Khalid bin Walid menjadi panglima utama dan menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Ya, maka mereka Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid. Ya, kenapa? Karena manusia mulai mengatakan kalau perang dipimpin Khalid pasti kita akan menang. Jadi seolah-olah kemenangan itu di tangan Khalid bin Walid. Ya. Kemudian Umar bin Khattab pula menyuruh seseorang untuk menebang pohon Bai'atur Ridwan. Untuk menebang Bai'atur Ridwan. Ya, padahal pohon Bai'atur Ridwan ini pohon korma yang dulu Nabi SAW menggunakan pohon itu, di bawah pohon itu untuk membaiat sahabat-sahabatnya yang 1.400 atau 1.500 yang ikut perjanjian Hudaybiyah, yang ikut umroh Hudaybiyah. Ya, padahal Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW di tahun ke-6 Hijriah melakukan umroh badal karena tahun ini dilarang masuk ke Mekah, maka tahun berikutnya tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-6 Hijriah itu balik lagi untuk ya, dan itu di bulan Zulqa'dah. Semua umroh Nabi dilakukan di bulan Zulqa'dah kecuali umroh dengan haji beliau ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan pohon Bai'atur Ridwan itu yang dulu kami membaiat Nabi, menjabat tangan Nabi untuk sumpah setia dengan perintah-perintah beliau, itu pohonnya kami sudah lupa letaknya di mana. Ya. Tapi datang di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kemudian ada orang yang mengklaim ini pohon yang dulu dipakai Nabi untuk membaiat para sahabat. Akhirnya pada sholat di situ, pada wiritan di situ, ibadah di situ. Maka Umar bin Khattab mendengar cerita ini, suruh tebang langsung pohonnya. Ya, jadi untuk apa? Syaddan lidzari'ah, untuk menutup pintu-pintu kerusakan. Karena kerusakan yang ditimbulkan kesyirikan. Ya, yang ditimbulkan adalah kesyirikan. Makanya kalau kita sebagai pejabat, ya pejabat kalau mampu membuat aturan yang melarang kesyirikan atau kemaksiatan, maka kita lakukan. Ini namanya orang yang jud atau dermawan di dalam jabatannya, ya, untuk kemaslahatan umat. Nah, barakallahu fikum. Ini bab yang bisa kita kaji di bab yang ke-46, ya, ihtiram bi asma'illahi al-husna. Ya, insyaallah kita lanjutkan di bab yang ke-47 di bulan yang akan datang insyaallah dengan judul man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Di antara menghormati Allah adalah jangan kita bercanda dengan nama Allah, dengan ayat Al-Qur'an, atau bercanda dengan nama Rasulullah SAW. Ya, insyaallah ini bab ini masih saling berkaitan. Barakallahu fiik Pak Alfiandra, tafadhol. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustadz Ukir atas pemaparannya. Pemaparannya sangat lengkap disertai dengan contoh-contoh Ustadz. Namun demikian kita dibatasi oleh waktu juga. Izin Ustadz, mungkin ada 1-2 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tadi di awal Ustadz sampaikan bahwa pertama adalah tidak ada bulan yang sial ya Ustadz ya, termasuk bulan kali ini yaitu bulan Safar. Jadi tidak ada dalam Islam bulan-bulan yang jelek, semua bulan sebetulnya bagus. Kemudian selanjutnya menghormati nama-nama Allah ini termasuk bab mengenai ihtiram atau bab yang ke-45 ya, di mana tadi disampaikan dibagi dua. Yang pertama adalah khusus hanya untuk Allah saja, seperti contohnya Al-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Jadi tidak boleh kita menamakan manusia dengan nama-nama ini Allah,
tapi ada pengecualian dengan menambahkan ya Ustadz ya, seperti Ya, Abdul Rahman, Abdul Kholik. ya, Kemudian yang boleh untuk manusia seperti Rohim, Al-Aziz, atau Al-Hakam tadi, seperti dikatakan di dalam surat An-Nisa. nah, Eh, ya, kemudian eh, tadi disinggung juga masalah kunyah, yaitu penamaan ya Ustadz ya, ada beberapa yang bisa, misalkan untuk anak kandung, keponakan, atau anak yang diharapkan, dan kebiasaan. Tadi contohnya Abu Hurairah atau bapaknya para kucing gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit kesimpulannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo pada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Eh, Kalau tidak ada, ini di kolom chat juga masih kosong Ustadz. Izin ada sedikit aja pertanyaan dari, oh mungkin apa Ustadz Sam? Silakan Ustadz Sam kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum, Mas Alfi Andra. Saya Yudi. Oh silakan Pak Yudi, silakan Nih, Pak Yudi. Assalamualaikum Ustadz Ukir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perihal kunyah, kan saya untuk teman-teman tertentu memakai kunyah anak saya yang paling barep, anak pertama, adik Abu Ihsan gitu. Cuman anak-anak saya yang perempuan dua ketiga komplain, seolah saya cuman sayang sama anak pertama gitu kan. Apakah boleh Ya, mengganti kunyah dengan anak kedua ketiga? Satu itu. ya, Kemudian yang kedua tentang lakop. Seperti biasa kita dalam pergaulan Ustadz ya, teman SMA, teman kuliah itu kan kadang-kadang memakai lakop-lakop yang ya sebenarnya jelek. nggak masalah sih, cuman kan Ya, apakah setelah kita ngaji itu diperbolehkan? Contoh nih, ini ada teman-teman kuliah juga ya, yang paham juga kalian. Saya punya temen tuh memang, mohon maaf ya, kulitnya hitam Ustadz, dipanggilnya karbon. Dia nggak masalah sih, sampai sekarang pun nggak masalah, cuman kita nggak enak ya kan kita ngaji, apa boleh? Saya sendiri juga punya nama juga sih, Peyek gitu kan. Teman-teman tahu malah Peyek. Kalau Yudi kadang-kadang nggak tahu. Yudi itu yang mana sih Peyek? Udah tahu ya. Oh Yudi tuh. Nah itu gimana Ustaz? Kalau saya nggak masalah sih. Apakah baik. masih bisa kita panggil teman kita karbon? Bahkan yang paling parah tuh kan misalkan bapaknya Sasro dipanggil Sasro gitu kan. Itu kan hal-hal yang ya seperti kita bergaul dulu Ustaz. Kira-kira seperti itu Ya, Ustaz. Mohon pencerahan. Assalamualaikum. nah, barakallahu fiik. Untuk yang pertama, jadi mengganti kunyah dengan wanita, ya anak perempuan, karena memang perempuan itu ya perasaan yang dipakai ya. Kok perasaan bapak nggak sayang sama kita, cuman sayang sama kakak doang ya. Maka kita jelaskan lagi, memang aturannya seperti itu. Jadi Pak Yudi bisa kasih riwayat hadis Abu Suraih ini ya, bagaimana Nabi SAW bertanya siapa di antara anak-anak kalian siapa yang paling besar ya, maka aturannya kita mengikuti sunnah. Bukan berarti kalau kita berkunyah dengan anak pertama, anak yang kedua, tiga tidak disayang ya. Maka itu keliru. Justru kebalikannya tadi, kalau kita berkunyah dengan anak kedua atau ketiga, maka anak pertama akan merasa kecewa. Ya akan merasa kecewa karena dia dilangkahi. Ya, adapun anak kedua dan tiga harusnya dia sadar posisinya, karena posisi takdir tidak bisa diubah anak pertama itu. Ya, baik. Yang kedua, berkenaan dengan lakop. Lakop itu bisa untuk pujian, bisa untuk celaan. Bisa untuk pujian, bisa untuk celaan. Maka kalau memang orang yang dilakopi itu nerimo, dipanggil karbon atau keling, ya kan? Itu menerima ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya makanya ulama juga ada yang dilakopi dengan al-a'mas, yang matanya buta, yang kakinya pincang, itu boleh ya untuk sekedar pengenalan, untuk sekedar penandaan saja. Tapi kalau tujuan lakop ini untuk mencela, Allah Ta'ala katakan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling menjelek-jelekan dengan lakop-lakop yang jelek, ya, dengan julukan-julukan yang jelek, ya. Dan ini dosa. Misalkan kita panggil gendut, gendut. Tapi si gendut ini nggak terima, ya nggak suka dipanggil gendut, maka kita berdosa. Tapi kalau misalkan dia nerima, orangnya nerimaan dan memang badannya gendut juga, emang ada apa? Nggak ada masalah kan? Memang itu pengkabaran saja bahwa dirinya gendut. Ya, baik. Maka kalau bisa sih kita hindari,
ya kalau bisa kita hindari. Karena Aisyah pernah menyebutkan tentang Zainab binti Jahsy, ya, dibilang Aisyah memberi isyarat dia itu pendek. Dia itu pendek, maka Nabi SAW menegurnya, ya, jangan seperti itu. Ya baik. Ya jadi ini dalam bab muamalah memang perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan. Jadi kalau memang dia itu sudah ma'ruf dipanggil itu dan tidak marah, tidak mengapa. Jadi tidak mengapa dan dia tidak mempermasalahkan, ya. Baik, barakallahu fiik. Ini dia Pak Alfiandra, silakan. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Ustaz. Pak Yudi sudah cukup, Pak? Sudah cukup, Eh, syukur, Ustaz. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Bapak-Bapak Ibu sekalian? Halas, Pak, udah. Oh ya, Oh, sudah baik. pas. Terima kasih Ustaz Sam. Baik, bila tidak ada lagi pertanyaan dari para hadirin sekalian, dan waktu juga menunjukkan pukul 21.31, maka kami rasa sudah waktunya kita akhiri pengajian pada malam hari ini, hari Ahad, tanggal 19 Juli 2026. Sebelum ditutup, mohon kiranya Ustadz Ukir dapat menyampaikan doa penutup kepada Ustadz Ukir Saputro. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, dan perkara tauhid adalah perkara yang paling krusial, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, ya. Kenapa? Karena tauhid ini adalah sumber kebahagiaan yang utama. Kalau seorang lurus tauhidnya, maka dia akan dijamin surga. Dia akan dijamin surga. Karena Allah Subhanahu wa taala paling benci dengan bab kesyirikan, masalah kesyirikan. Dan kesempurnaan tauhid seseorang ketika dia semakin menjauhi hal-hal yang terindikasi oleh kesyirikan-kesyirikan tadi, ya, seperti mengagungkan diri tadi dengan bergelar dengan nama, ya, Syahin Syah, Malikul Amlak, Raja di Raja, Qadil Qudot, ini kan ingin menyamakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan iman yang lemah, yang menunjukkan iman yang lemah. Ya, kemudian dalam masalah tauhid seperti kita bahas laqab atau kunyah tadi, ini juga berhubungan dengan kehidupan sosial. Jadi masalah tauhid ini masalah yang menyelesaikan segala sesuatu. Segala sesuatu masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita sebenarnya bisa selesai dengan tauhid yang pertama, ya, pelajaran akidah yang pertama. Karena segala sesuatu pasti akan bermuara, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah menjelaskan hukum-hukum, ya, untuk mengatur kehidupan kita. Makanya kita bersyukur bisa berada dalam satu forum Berkah Mulia Indonesia, ya, setiap Ahad malam, ya, kita belajar, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan Nabi SAW mengatakan innallahal mu'ti wa anal qasim. Allahul mu'ti wa anal qasim. Ketahuilah bahwa Allah itu maha pemberi dan aku hanya membagi-bagi. Sebelumnya di hadis Muawiyah ini Nabi SAW mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi para ulama menyebutkan syarah hadis ini bahwa pemberian Allah al-muqti yang paling baik bukan harta, bukan inventaris, bukan kekayaan-kekayaan. Yang diberi kekayaan bersyukurlah, ya, gunakan kekayaan itu untuk taat. Tapi pemberian terbaik Allah Ta'ala adalah yufaqihu fiddin, adalah orang yang difakihkan dalam masalah agama. Maka kita punya forum Berkah Mulia Indonesia, fakihkan diri kita dengan mengikuti tadabbur Quran dan bacaan-bacaan Quran kita dan pengajian yang diselenggarakan Berkah Mulia Indonesia. Semoga Allah berikan istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa penutup tadi dari Ustadz Ukir Saputro, maka berakhir pula acara pengajian kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon dimaafkan sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam bawakan acara ini.
Untuk itu, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Amin. wabarakatuh. Bapak sekalian, Nun, Pak Bismillah. MC kita. Bapak sekalian, sampai jumpa di pertemuan pekan depan insyaallah. Bersama Ustaz Ujang Priati insyaallah matur nuwun, monggo. Insyaallah. Untuk Nun Ustaz, Bapak semua, Assalamualaikum. Matur nuwun, Pak Lestari yang dari Hong Kong hadir nih. Insyaallah.